Dia pakai strategi yang salah untuk narik sponsor. Caranya? Pertama ngancem. Oh ya? Kalau nggak sponsorin gue jelekin. Oh dulu ada, pasti ada ya? Ada, sampai sekarang orangnya masih nge-review. Jumpa lagi di TV. Ya, jumpa lagi di Tech Podcast. Nah, kali ini bersama teman saya yang satu ini. Wisnu Kumoro. Luar biasa ya kalau yang satu ini ya. Kenapa? Luar biasa. Memperkenalkan diri sendiri ya. Biasa kan gue yang kasih tahu Wisnu Kumoro. Yeah. Oh itu udah ada Wisnu Hi. Kumoro. I'm Wisnu Kumoro and welcome to his show. Oke, jadi kali ini topiknya adalah kita mau nge-review reviewer Indonesia. Kenapa? Oh, enggak ya. Kenapa yang berat-berat ngundangnya Berat-berat. saya? Hah? Ini berat banget ya. Background story dulu. Oke. Wisnu Kumoro. Ini kan ngikutin dari awal. Walaupun mungkin bukan termasuk Gen 1 buat YouTuber tech reviewer Indonesia. Kalau kayak JKT48 ibaratnya Gen 3. Gen 3. Enggak sih, Gen 2 sih lu. Gen 3, beneran? Enggak ada yang ngakuin lu Gen 3. Enggak ada. Enggak ada yang ngakuin lu aja ngakuin Gen 3. Semua melihat lu sebagai Gen 2 Ya. gitu. Ya, gua Gen 3, 2,5 lah, 2,5. Ralat sendiri ya. YouTube ya. Ya, YouTube. Cuman dia ini banyak dekat dari dulu kan, yang main sama teman-teman yang lain, ketemu sama yang lain, faktor pergaulan. Kalau saya kan Cooper di dalam aja ya. Ngumpulin duit ya. Jadi cocok nih kalau mau ngebahas soal ranahnya reviewer di Indonesia nih cocok. Sebenarnya Dari dulu. gue deg-degan om. Kenapa deg-degan? Karena kita biasa ngomong unsensor nih. Oh. Sekarang direkam. Mungkin pertanggung jawabannya agak mengerikan untuk saya. Mungkin obrolan kita ini yang paling uncensored di antara yang lain sebetulnya. Iya. Realnya itu uncensored parah sih. Karena nggak banyak yang tahu. Kalau sebenarnya tech reviewer mungkin kalau di depan kamera, di depan konten gitu ya, mungkin jarang interaksi. Tapi di belakang layar tuh sebenarnya saling dekat. Iya, dekat. Jadi banyak yang nggak tahu. Jadi ini salah satu teman gibah saya. Ya sehari-hari. Jadi kalau nanti kira-kira ada yang offside, tolong di-privitin ya, tolong ya. Oke, siap ya. Saya deg-degan sendiri ini. Oke, kita mulai dari kita mulai dari Dari mana nih? sebentar. Yang politically right yang mana ya? Kita benerin dulu. Apa Gen tuh? 1-nya tuh siapa? Nah itu maksudnya mulai dari situ. Siapa sih sebetulnya Gen 1 itu tech reviewer yang jadi YouTuber, ya kan? udah jelas Gadget Gaul. Gadget Gaul. Itu Gen 1. Gen 1. Satu banget ya dia Satu mulai. banget. Bisa dibilang kalau tech reviewer, Tech YouTuber kali. tech YouTuber pertama mungkin ya bisa dibilang Gadget Gaul. Gadget Gaul. Bahkan sebelum Sobat HP kayaknya. Itu maksudnya oke. Ya, jadi Gadget Gaul duluan karena dari Hadi Gadget berarti Gaul- ya? Hadi. oke. Dari situ lahir banyak kan, ada Putu Reza, ada yang jelas The King himself kan, Gadgetin itu juga kan dari Oh, David ya, dari Gadget David. Gaul. Ya. Terus Kok dari Gadget Gaul? iya, dia kan dia ini anak magang. Oh dulu itu ya. Anak magangnya Gadget Gaul. Oke. Jadi itu kan kelahirannya dari situ. Oh, kalau Sobat HP? Kalau Sobat HP temenan aja. Temannya Gadget Gaul. Temenan Gadget Gaul. Jadi emang dari awalnya situ sih. Oh, situ. Setahu saya ya. Putu Reza? Putu Reza katanya juga pernah nulis untuk Gadget Gaul. Oh, pernah membantu Gadget Gaul juga. Jadi memang tolong Reza itu ya diluruskan benar atau enggak ya? bener apa enggak ya? Cuman kita semua memang menyembah Gadget Gaul segitunya. Oke. Kemudian Gen 2 itu mulai kayak Ibro Kumar. Ibro yang waktu itu minta izin sama Moldi. Ya, minta yang sopan banget Sopan kan. banget minta izin sama Moldi. Ibro Kumar, terus siapa lagi ya? Niko buat Gaptek. Oke. Juragan Tekno. Juragan Tekno. Yang sekarang lebih banyak jadi juragan doang ya. Oh, iya. Terakhir ngebahas vape soalnya, tahu nggak? ya. Terus apa lagi ya? Oh ini Bang Review. Bang Review, Basinotek. Besindotek tuh ketiga. Oh, makanya ketiga. bareng saya. Enggak diakuin serius Dia deh. 1 bulan lebih dulu dari saya. Oh, oke. Saya tuh oke. barengnya sama Arinis, sama Bisa Gadget, kan gitu-gitu. Oh, hari ini bisa gadget lu terus sama Basinotek berarti ya. Oh, oke. Itu kita bareng. Bisa dibilang dalam 3 bulan itu kita barengan di Mulai. bulan itu. Itu enggak ada rootnya dari mana? Dari Gadget Gaul juga. Enggak kenal. Oh, kenalnya belakangan. Kenalnya belakangan. Oke. Gue tuh baru kenal Sobat HP setelah subscriber di atas 10.000. Siapa lu nya? Di atas 10.000. Jadi dari 0 sampai 10.000 tuh nggak ketemu siapa-siapa, nggak tahu siapa-siapa. Tapi- beneran nggak kenal siapa-siapa. Hah?
Karena nggak nontonin mereka juga. Tapi kayaknya ada kesamaan deh antara lu sobat HP sama gadgetin. Mulai dari Xiaomi. Betul. Arahnya ke sana. Bener kan ya? Yang kita pakai untuk merekam ini ya. Iya. Aduh ketahuan dia ngerekam pakai HP. Tapi saya nggak pakai kok. Saya juga Langsung dibersihin. Saya nggak pakai kok. Saya nggak pakai. Jadi ini tidak bersponsor ya? Iya. Xiaomi tadi gimana sponsornya? Gimana? Diawali dari Xiaomi. Diawali dari Xiaomi kan? Waktu itu Xiaomi. Kalau lu apa Xiaomi apa waktu itu? Mi 5. Oh Mi 5. Beli 7 juta, inget banget. Luar biasa. Beli 7 Dengan juta. garansi yang tidak jelas. Karena kan belum ada waktu itu kan. Zaman itu sekitar 78 bahkan mungkin 100%. 100% Xiaomi itu ya nggak ada jebol sama sekali. langsung aja ya. Langsung beli, terus bikin video unbox, bikin video curhat gadgetnya. Dan video kedua itu langsung 500.000 view. Video kedua. Jadi video kedua yang lo upload di YouTube itu langsung 500.000 view. Gara-gara video troubleshoot. Ada masalah. Diberesin. Jadi Handphonenya rusak, ya. troubleshoot, itu malah 500.000 view. Video salah dong kita kalau gitu ya. unboxing, reviewnya enggak bagus. Troubleshootnya bagus. Salah kalau gitu. Harusnya kita bikin juga ya. Troubleshooting masalah. Troubleshooting masalah. Iya. Xiaomi 14 menghilangkan. Kan kalian jago ya. Memperbaiki itunya Xiaomi 14. Oh iya, kayak habis kehujanan ya. Nah, kalau kita bilang nggak itu efek lah. Oh efeknya permanen ya. Efek embun pagi. Tapi kan tergantung ya. Harus jaga sikap. Hai, tim 8. Spesifik ya. Spesifik. Gitu. Jadi awalnya dari mereka itu. Terus rata-rata dari awal itu kontennya apa? Review semua atau gimana? Kalau mereka sih emang kontennya kan kebanyakan review dan unboxing. Nih waktu itu nih unspoken truth sebenarnya. Ada salah satu yang sebel sama gue. Kok tahu dia ngomong sama lo? Dia nggak ngomong, tapi temennya yang ngomong. Oh temennya ngomong, oke. Ketika gue pertama kali bikin konten dan akhirnya sampai 10.000, itu ada yang sebel banget. Kenapa? Karena satu-satunya video yang kesannya kayak review, tapi nggak ada b-rollnya. Gimana? Lo review tanpa b-roll? Iya. Gimana ceritanya? Ala kosmetik, ala review kosmetik. Oh langsung. Kamera depan, nih gini langsung nih. begini. Harus diginiin ya biar fokus. Bener, karena kameranya murah kan. Iya biar fokus. Digituin. Iya. Ini beneran. Majuin ke tengah gitu handphonenya. Dan ada yang sebel karena dia udah capek-capek bikin b-roll gitu ya. Tapi yang waktu itu lumayan rame malah konten yang kayak gitu. Malah yang tapi kan mungkin isinya kali ya lebih ke kan yang penting kan isinya. Karena saya mikirnya cuma begitu doang. Dan saya mampunya memang gitu. Jadi mohon maaf ya, saya emang gak jago buat videografi. Sinematik itu di luar kuasa saya. Saya baru ngerti kamera itu beberapa tahun terakhir. Jadi saya gak ngerti tentang sinematik dan lain-lain, gak ngerti. Iya. Jadi ada yang sampai sebel. Salah satu nama yang tadi sudah kita sebut itu salah satunya ada yang sebel. Spesifik. Temennya bilang si ini tuh sebel banget dulu sama lo. Kenapa lo kayak gitu bisa dapat? Iya, karena gue udah capek-capek bikin yang sinematik, tapi lo bikinnya gampang banget. Tapi itu sebetulnya sampai sekarang masih loh. Sampai sekarang tuh masih jadi curhatan banyak orang. Capek bikin karena effortnya udah gede. Ya, bahkan di satu channel sendiri kemarin gue dapet curhatan nih. Gue ambil, sorry ya Wasa gue ambil ya. Oh tentang Wasa tak ada gue ceritain lagi. Oh ya Wasa kan kalau bikin video pendek itu ada yang keren banget sinematik kan. Yeah. Timnya dia selalu kerja kan. Wah sinematik keren, naikin, jebret. Oke lah viewnya. Terus Wasa cuma ngomong sebentar doang, gitu 2 kali lipat. Lebih. Tapi itu kalau konten pendek kan memang makin organik, orang makin suka sebenarnya. Iya. Cuma kan kalau kitanya ngelihatnya semakin keren, harusnya orang makin suka. Harusnya. Tapi ternyata kan internet nggak berkata seharusnya. Iya, netizen berkata beda ya. Berkata beda. Luar biasa itu. Makanya jadi berarti dari dulu udah kayak begitu. Iya. Nah itu ya, mesti diinget ya dari dulu udah kayak gitu. Jadi yang mau mulai bikin konten tapi mikirin alatnya duluan, bukan konsepnya dulu. Kayaknya harus mikirin konsepnya dulu sih. Konsep dulu ya? Konsep dulu. Ya kalau sama lu kan bicaranya konsep mulu. Bener. Konsep satu jadi eksekusi selesai pindah. Ini pindah gitu. Iya kan konsep. Makanya ini saya nih banyak banget foto beda-beda nih. Makanya Wisnu ini terkenal berubah-ubah terus ya. Bunglon yang satu nih. Entar begini, entar berubah jadi begitu gitu ya. Gue pernah dinasihatin David tau. Apa tuh? Lo tuh bagus.
tapi nggak konsisten di satu. Masih mending. Tapi lu masih upload terus. Iya. Gue kalau ketemu Mas Mobi tuh. Kena nih. Kena lagi. Udah pakai topeng masih kena aja. Bro, lu keren, tapi upload dong. Kalau lu kan uploadnya tuh ganti-ganti terus. Iya. Sebenarnya yang menarik lagi dari ngikutin Wisnu adalah lu hampir nggak dapat konsistensi gitu loh. Jadi dapatnya random. Gue konsisten untuk tidak konsisten. Konsisten Jadi random. gue konsisten untuk terus berubah. Untuk terus berubah. Jadi kalau sampai dalam 1 bulan gue postingnya itu doang, lagi stuck banget tuh. Oh berarti itu lagi masa-masa jelek gue tuh berarti. Lagi jelek, iya. Kalau gue tiba-tiba dalam 1 bulan kontennya ada beragam 2 minggu sekian berubah gitu, itu berarti gue lagi sehat. Tapi kalau misalnya jelek dalam tanda kutipnya lo ternyata viewersnya gede gimana? Terusin nggak? Yang gue mau aja. Ini susah emang ya. Jadi, oh ya satu hal. Ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kalau review itu bisnis. Oke. Bapak setuju ya? In a way ya, media is Review, business. ya media is a business dan review itu sebenarnya bisnis. Mau itu review smartphone, mau itu review kosmetik, mau review makanan, mau review apa itu bisnis sebenarnya. Dan banyak yang ukuran berhasilnya itu kalau kita konsisten dan bisa earning money dari situ kan. Nah, banyak yang ukurannya begitu. Jadi kalau gue beda. Inconsistency tadi. Iya, kalau gue adalah gue nggak mau earning dari reviewnya. Lu mau earning dari karyanya. Jadi gue menganggap review yang gue buat itu bukan karya. Tapi hanya video curhat aja. Makanya segmen gue namanya curhat gadget. Dan gue menganggap curhatan gue tuh bukan karya. Makanya gue bikin banyak hal-hal lain. Gue bikin pameran foto. Gue bikin lagu. Itu yang mestinya lu jelasin dari awal. Nggak banyak yang tahu tuh kenapa namanya curhat gadget. Iya, karena bukan review sebenarnya, tapi gue curhat beneran curhat. Curhat soal gadget ini. Iya. Review gue cuma 4 menit. Part reviewnya ya. Iya kan 10%-nya jagat review. 10%. Iya kan Bapak 40 menit biasanya. Enggak, kalau kata gue kemarin 50 nih. Saya cuma bikin maksimal 4 menitan untuk review. Jadi kayak ya kalau review gak usah panjang-panjang kalau prinsip saya gitu. Dan itu alasan kenapa namanya curhat gadget dan gak mau earning di situ sih. Maunya earningnya di karya yang lain. Makanya bulan depan saya rilis buku, Pak. Oke, sebentar. Kalau bicara rilis buku, lo udah rilis lagu, album udah. Itu album ada, single ada beberapa. Reviewer rilis album lagu. Oke. Yeah. Terus bikin video klip udah. Gue pernah masuk, gue ingat. Terus Gak, yang full 100% pakai smartphone doang. Iya, ada. Oke. Sampai audionya juga direkam pakai smartphone doang. Yang diproduksi ada. 100% bukan cuma audionya, jadi musiknya juga, mixing, masteringnya semua pakai smartphone. Oke. Itu ada. Itu jadi udah ya. Pameran foto udah. Terus tadi buku berarti. Buku ini base-nya apa sih? Nah, ini paling belang. Bukunya nggak ada hubungannya sama teks sama sekali. Oh, gue pikir ada hubungan sama tangan belang. Wah, saya susah cari punchline ya. Tidak diduga-duga. Nggak ada hubungannya sama Tira. Oh iya. Nggak ada. Meskipun penerbitnya dekat rumah Tira, tapi nggak ada hubungannya. Ya, jadi penerbitnya menghampiri gue untuk bikin sebuah buku yang kaitannya sama podcast gue. Oke, podcast lo itu tentang, agak dark ya podcast lo ya. Podcastnya dark tentang mental health. Jadi nggak ada hubungannya lagi sama techno. Ya. Again ya. Seorang Wisnu Kumoro itu nggak tepat bisa dibilang tech reviewer. Cuma lu pernah nyemplung. Wah, lu nyambi kayak tech reviewer. Nah, makanya gue lagi krisis identitas sekarang. Gue masih tech reviewer gak sih? Sebentar, kalau podcast lu tuh kan cenderung agak dark ya kalau menurut gue ya, ya kan? Kayak agak-agak nonton Netflix zaman dulu gitu ya, dikit-dikit dark. Iya gitu. benar. Lo gak mau bikin dark reviewer gitu ya? Sebenarnya pengen. Cuma pasti gak ada uangnya juga kan. Karena lagi-lagi review adalah bisnis ya. Oke. Jadi kalau bikin yang terlalu aneh, bikin yang terlalu idealis pun saya sadar tidak ada uangnya. Sekali lagi review adalah bisnis. Oke. Review itu bisnis. Jadi banyak orang yang menyangka kalau review itu benar-benar kita tulus dari hati. Itu tolong disensor. Ya. Tolong disensor yang barusan. Tapi itu tidak sama sekali. Pasti ada unsur monetisasinya. Pasti ada unsur ekonominya. Ya pastilah AdSense. Pasti. Ya. AdSense minimal AdSense lah. Minimal ya. AdSense. Jadi
bohong banget kalau review tanpa unsur ekonomi itu bohong banget lah bisa dibilang. Kayak Cuma gue ngelurusin dulu ya, too good to be true lah. tanpa ini bukan berarti terus kita namanya YouTube ya, nanya sama YouTube. YouTube lu maunya yang mana gitu, yang biar jadi bagus, kita bagus-bagus, nggak gitu juga. Enggak juga. Tapi Nggak mana juga. yang lagi diomongin, mana yang lagi rame. Nah itu yang mana yang lagi dipilih rame kan. itu. Jadi- Itu yang pernah bahas beberapa kali soal bias itu nggak cuma bias ke brand, bisa bias ke AdSense juga. Bener, bias ke platformnya. Iya, bias ke Jadi platform. ujung-ujungnya tapi tetap ada kaitannya sama ekonomi juga gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri apapun platformnya, siapapun, apapun topiknya, mau itu makanan. Yang lagi rame kan makanan ya. Reviewer tanpa skrip, tanpa briefing, Iya. tanpa itu minumnya Enak. Enak. Entar dulu. buat nyuci mulut. Itu kan ada. Ya, enak. Ya, itu. Apa nggak enak semua? Entah. Wah. Loh, Nyemplung ke sana. enggak kan bisa dua Bisa arah. dua arah. Tergantung selera kan. Kayak kita jangan lanjutin ke sana. Oke, lanjut. Kayak kita jangan lanjutin. Iya. Kita masih di ranahnya lo dulu. Iya. Ya. Dan gue ngelihat banyak senior ya salah satunya Jagat gitu ya. Loh, gue mulai bareng kan kita. YouTube. Langsung, YouTube. Pak, ibaratnya Ah, Bapak itu lahir starting point di sini. heeh. Saya starting point sini. Mau lahirnya bareng, starting pointnya beda. Jadi udah pasti beda. Ya. Ya itu fakta. ya. Itu fakta. Tapi YouTube gue belajar banyak dari lu sih. Ya oke. Dia kan. Oke. Oke, Iya, saya juga kan? belajar banyak dari senior lain. Kan salah satu contoh doang ya. Contoh sobat HP, ya kan dengan dikaliku-nya bursa transfer dan lain-lain. Ya kan. Wow, bursa transfer. Oke. Ya kan. Terjadi Iya, gitu ntar kan. diundang lah bursa transfernya. Iya. Seru tuh. Hah, reuni nih. Reuni. Ya, belajar banyak dari mereka. Paling banyak belajar dari David sih. David tuh, gue sama David sering banget ngobrol sebenarnya, cuman lebih banyak lewat chat. Sampai hal-hal yang prinsipal dan bahkan draft buku gue tuh David udah baca. Oh, nice. Jadi sebegitu dekat sebenarnya komunitas ini satu sama lain. Iya memang. Dan cuman mungkin terpisahkan sama kesibukan masing-masing sekarang. Iya, karena kan uang yang memisahkan kita semua. Yang satu dapat kerjaan ini, yang satu dapat kerjaan ini. Yang ini nggak dapat kerjaan. Yang ini dapat kerjaan. Nah, saya lebih sering di sini nih. Saya lebih sering di sini. Enggak, Bapak sering kok ngamen kemana-mana kok. saya kan lihat. Ya tapi kan kerjaannya bukan di Tekno. Tekno dari satu MC. kampus ke kampus yang lain. Iya. Lebih banyak MC sekarang. Iya, MC Tekno tapi kan. Ya, ngisi acara jadi public speaking. Nah, public itu kan ada lagi tuh public speaking. Ya. Nah, terus apa lagi? Itu aneh sih. Public speaking tuh aneh. Kenapa? Saya pernah diundang ke sebuah kota. Heeh. Baru nyampe, ya sebut saja kotanya Semarang. Saya nyampe di sana. Nggak ada yang disembunyiin itu Pak namanya. Brandnya saya sembunyiin. Oh iya. Jadi saya diundang sama sebuah brand besar sekali. Di handphone. Oke. Kesebut juga lama-lama nih. Saya diundang sama brand besar sekali di Semarang. Baru nyampe, baru landing, dijemput sama brandnya, diajak ke kantor regional situ, regional Jawa Tengah. Iya. Nyampe kantornya, masuk sebuah ruangan, ternyata ruang meeting. Ternyata mereka udah rame, ada area headnya dan lain-lain. Baru duduk, mereka langsung nanya satu pertanyaan yang membingungkan sekali. Apa tuh? Mas Wisnu kesini mau ngapain? Dolan. Yang ngundang siapa? Tapi itu beneran. Oh iya. Disconnected Kan saya, gitu ya. saya kan diundang Bapak. Oh iya, maksudnya nanti mau ngapain di acara kami? Isinya apa? Loh, Bapak ngundang saya sebagai apa? Tapi sering gitu ya tapi ya. Sering. Akhirnya ya udah Mas, ini ada waktu 1 jam. Serah deh gitu. Mas Wisnu isi terserah deh. Terjadilah stand up komedinya 15 menit. Akhirnya ngisi jadi entertainment. Jadinya entertainment ya. Teknologi ternyata bisa jadi entertainment. Bisa. Dan itu terulang lagi kan. Waktu di Balai Sarbini juga sama. 2 jam full. Oh ya? Ngisi di Balai Sarbini. Gak tahu mau ngapain. Bener-bener gak tahu apa yang mau dibahas. Dan sendirian di Balai Sarbini dengan ribuan orang di depannya. Balai Sarbini pas acara apa sih? Brand yang sama. Oh. Launching ya? Bukan. Apaan? Jadi sebenarnya bagian dari
kayak penyambutan presiden direkturnya datang. Oke. Saya disuruh ngisi 1,5 jam. Nggak tahu mau ngisi apa. Jadi bener-bener ya udah ngomong. Audiensnya siapa? Audiensnya karyawan-karyawannya. Oh, frontliner kali. Frontliner ya. Oh, oke. Relate banget kalau frontliner pasti. Iya, relate. Relate banget. Cuman masalahnya kan nggak tahu mau ngomong apa. Iya. Dan Nah ini kalau orangnya nggak biasa random sih. Susah. Tapi akhirnya gara-gara itu sukses, diajak ke 4 kota lain. Jadi roadshow akhirnya dibikin. Nah kan bagus kan. Akhirnya ada lagi kan. Ya alhamdulillah. Ya kan. Semua karena cinta. Bener ya, cinta itu cuma begini ya. Kalau digeser-geser berubah ya. Sangat cinta. Semakin cinta ini berarti. Ya kan. Kita pernah duet kan Pak? Berempat. Berdua. Ingat nggak yang di salah satu ruangan? Oh iya pernah berdua. Tapi acara internal ya, acara internal itu kita berdua tuh. Iya, handphonenya baru dikasih hari itu juga. Terus disuruh bahas. Handphonenya baru pegang. Langsung bahas. Belum di launching. Kan belum di launching. Software belum mateng. Suruh pegang. Dan harus bisa ngejawab pertanyaan dari puluhan orang yang ada di situ. Nah itu, biasa itu. Nah kurang lebih kayak gitu terus kerjaan saya. Bener, luar biasa itu. 2 jam menjelaskan sesuatu yang benar-benar baru datang. Bedanya kita sama orang yang nonton tuh cuma 2 jam. Iya. 2 jam buat siap-siap. Ini apa. Udah oke, yuk perform. Iya. Yuk maju. Nah itu. Menurut kamu seperti apa? Ini. Tapi itu tantangannya. Jadi evolusi tech reviewer yang dulu bisa berhari-hari ngulik handphone, lama-lama karena biasa, bukannya jadi review ya, tapi jadi paham satu device dengan cepat banget. Iya, karena udah tahu kan ya, udah kayak ngumpulin puzzle-nya tuh udah kebentuk. Benar. Tinggal tambahin lagi satu puzzle lagi kan, tinggal bilang posisinya dia tuh ada di sini. Kalau dia di sini jadi bagaimana? Iya. Gitu, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen jadi tech reviewer, sebenarnya jam terbang tuh ngaruh banget. Makin banyak challenge-nya, jangan cuma bikin review doang. Makanya gue nggak pernah nganggep video review gue karya, karena itu stage, itu dipersiapkan. Tapi karya benerannya itu ketika gue off air. Yeah. Itu buat gue bener-bener skill aslinya kelihatan di situ. Oke. Gitu. Ya kayak saya masih belajar dari Bapak, karena waktu itu saya ngikut Bapak kan pertama kali. Apaan yang mana? Itu ngikut Bapak kan pertama kali tuh, yang project bareng itu saya pertama kali ngikut Bapak loh. Itu gue ngelit ya? Iya, Bapak lupa yang gue. Saya ngeset flip chart, ngeset layar, iya. Saya ngelit ya waktu itu ya. Bapak yang ngelit, saya cuman jadi ibaratnya Bapak calontong, saya akbar. Jadi kayak Bapak main ininya, main karakternya. Iya. Baru inget loh pas lu sebut kayak gitu, gue inget yang berempat. Yang berempat juga pernah. Isinya ada Bapak, saya, ada Segario, sama David Gadgetin, berempat. Nama grupnya adalah Berempat. Kreatif. Sangat kreatif banget waktu itu ya. Kreatif. Lumayan ya. Waktu itu sebenarnya total roadshow 6 kota kan. Cuman dijual eceran. Iya. Dijual ecer. Roadshow 6 kota untuk berempat, iya kan? Ya, tapi yang pergi satu-satu. Dipisah-pisah. Iya. Kenapa? Kemahalan. Jadi cuma ngumpul di kota terakhir ya. Iya, cuma ngumpul di kota terakhir. Iya, betul. Benar. Ngumpul tuh yang di Jakarta. Salah satu kampus. Iya, di kampus. Salah satu kampus di dekat Senayan ya. Iya. Binus ya? Binus. Bukan. Binus Nusantara. Sama ya. Kampus Anggrek lagi kan. Bukan Anggrek. Kampus Anggrek. Bukan. Yang internasional. Emang iya itu internasional. Anggrek tahu. Binus internasional. Internasional ya? itu internasional. Soalnya David pulang kampung. Ya kan? Ya. Sama mater situ. Ya. Ya, itu empat-empatnya masih belum segitu padatnya. Tapi itu jadi pertanyaan yang buat gue ya, itu perlu dijawab sama teman-teman tech reviewer sih. Tantangannya jelas banget. Ini semua berubah, gak cuma algoritma. Gak cuma algoritma YouTube, gak cuma TikTok, Instagram. Tapi juga pekerjaannya tuh sebenarnya berubah. Shifting banget. Kalau nggak bisa adapt dengan bagus, sebenarnya tech reviewer gue rasa akan hilang dalam beberapa tahun. Dan berubah. Soalnya gue nggak berasa berubah. Kerjanya itu. Karena Bapak yang berubah duluan. Maksud lo berubah gimana? Podcast ini apa artinya kalau bukan berubah? Apa ini? Hah? Coba. Ya ini kan menambah seperti yang gue cerita dulu ya. Yeah. Gue pernah cerita kalau gue lagi iseng, nah gue cari masalah. Nah ini salah satu bentuk masalahnya nih. Nah, tapi
orang-orang yang mau melakukan itu biasanya bisa lebih survive di perkembangan ini gitu. Karena kalau beberapa orang kita lihat lah ada beberapa yang akhirnya hilang kan. Ya. Udah nggak bikin konten lagi, nggak dapat support lagi. Dan untuk masalah support nanti kita akan bahas terpisah ya karena saya harus sangat-sangat difilter. Ya, tapi itu adalah fakta kalau banyak teman-teman yang menurut gue pribadi ya sebenarnya gagal untuk evolusi. Gitu. Gagal. Tapi lucu ya, lu ngomong ini dalam konteks berevolusi startnya dari YouTube. Iya. Gila ya. Padahal lu startnya jauh banget dari YouTube. Dari majalah. Di majalah. Dari majalah itu lebih parah lagi evolusinya. Bener. Tapi kan ngerasain kan evolusinya. Ngerasain. Lama-lama udah YouTube terus akhirnya mulai masuk TikTok. Ya. Mulai masuk ke video pendek. Iya kan. Iya. Sebenarnya kan berarti harus ada evolusi lagi. Nextnya apa? Gitu. Ya, bersiap aja. Bersiap terus kan. Nah, itu juga yang gue lakuin. Makanya kenapa gue berubah-berubah itu karena gue mempersiapkan itu. Ya cuma dia lebih ekstrim ya. Cuman ekstrim memang. Ya, kalau Wisnu Kumoro ini preemptif. Belum ada apa-apa. Dunia belum berubah, dia berubah duluan. Seenggaknya udah ada modal. Gue pernah diundang kelas isi kelas untuk podcaster. Gue pernah diundang untuk ngisi kelas sebagai YouTuber. Pernah diundang ngisi kelas sebagai mantan PNS yang kerja di media. Sama salah satu kampus. Oke. Pernah. Terus pernah diundang. Nextnya harapan gue udah diundang sebagai penulis buku. Sebagai penyanyi belum diundang ya? Udah pernah ya? Sebagai songwriter saya diundang ke Hawaii sama bapak. Oh bener. Sebagai songwriter saya diundang ke Hawaii. Lu diundang ke Hawaii aja berubah-berubah. Bener, media iya kan? pernah. Yang pertama media, kedua songwriter. Bisa berubah gitu undangannya. Next, karena ini kan tanggal-tanggal ini evaluasi ya. Jadi kalau bisa nih yang mengundang ke Hawaii, ya, saya bisa diundang sebagai penulis buku loh. Mantap. Jadi biar beda lagi. Tapi sama beda. Pak, itu masih insider juga. Iya. Kan cuma 2 kategori. Cuma kan mereka cari yang aktif. Ada sih bisa 3 kategori atau lagi partners. Bisa. Tapi sama lu coba kita lihat ya. Udah pernah kemana aja kita? Jerman, itu yang paling gue ingat. Itu paling ajaib sih. Maksudnya kalau bicara lu sama gue tuh udah. Cina udah bareng. Jerman, kan? Paris. Shenzhen, terus Paris. Itu Paris dan Jerman satu paket. Ya kan? Paris, Jerman, London. Hawaii. Gue masih ingat tuh kalau London yang gue gak pernah lupa. Kita skip dulu. Bukan. Ada unsensornya. Ini enggak sensor. Ini enggak sensor. Ya udah ya. Disebut aja enggak apa-apa. Enggak. Gue masih ingat waktu itu gue ngeliatin Wisnu itu buat vlogging. Wisnu vloggingnya gini ya gitu. Gue ingat tuh, gue mau bikin satu lagi konten yang nanyain pendapat. Terus minjem mic-nya lu kan. Berakhir dengan malah salah colok. Jadi teman-teman kalau berpikir Deddy Irfan itu sangat-sangat high tech, ada zamannya dia tidak bisa membedakan kabel mana yang harus dicolok ke mana mikrofon, yang di atas, mana yang di bawah, mana yang dicolok ke handphone. Udah direkam baru sadar, kebalik. Nah itu ada. Buru-buru Pak, taksinya udah mau datang. Ada zamannya loh. Ya, seorang Deddy Irfan nggak mau minjem loh. Tapi konyolnya rekamannya lebih bagus. Lebih bagus. Nggak pakai mikrofon, kenapa hasilnya lebih bagus? Iya, mungkin nggak ada yang salah di mana ini. Kenapa mikirnya bagus nggak pakai mic? Aneh banget. Ini banyak banget ya. Terus kita pernah, Singapura udah pernah. Oh ya, oke. Singapura jelas. Malaysia udah. Singapura 2 kali. Ya Malaysia juga udah. Malaysia apa? Yang pas gue cabut duluan tapi. Apa ya? Malaysia lupa gue. Lu nggak ikut?Gue sama David. Nggak, gue Malaysia nggak ikut. Thailand. Ketika gue Malaysia, gue cabut duluan karena abis itu ikut bapak ke Paris. Oh, oke. Jadi saya cabut duluan 1 hari lebih dulu. Ya gue nggak ikutan itu. Gue definitely tidak melakukan hal seperti itu. Bangkok, jadi blinker. Ya. Jadi blinker di Bangkok. Terus apa lagi ya? Banyak sih Pak. Banyak. Salah satu yang paling sering traveling bareng saya adalah bapak sama David. Iya. Kalau David malah spesifik, paling sering sekamar. Jadi kalau ditanya cowok yang pernah tidur bareng David seranjang, lu. Salah satunya saya. Di Barcelona. Agak ini ya. Lucunya adalah kami punya kamar masing-masing. Tapi kenapa kami memilih tidur sekamar dan satu kasur? David coba ada apa David? Ada apa ini? Diluruskan. Ini kalau diklip bahaya nih. Editor timer, jangan lupa timer. Ya, jadi banyak sih kalau yang kita nggak pernah itu
MWC bareng nggak pernah. Ke Amerika Mainland belum pernah. Amerika Mainland belum pernah. Ke Hawaii udah. Dah. Berapa kali kita? 2 kali? 3 kali. Hawaii 3 kali. Hawaii 3 kali. Cuma saya beda-beda ya? tanggung loh 3, kalau ngomong 4 bisa loh. Desember gue lowongin. November gue lowongin, aman. Terus acaranya September. Acaranya maju ya? Yang Gampang lah, terakhir apa ya? September ya terakhir? November. Oktober. Maju kok itu yang terakhir. Oktober ya. Oke, lebaran ya. Maju dia maju. Maju terus kayak lebaran maju. ya. Iya. Kemungkinan sih nggak maju lagi ya. Agak terlalu cepat kalau September. Yuk, saya kosongin lah pokoknya. Kemarin sih udah ditanya alamat, ada apa ya? Mau dikirim parcel Pak. Karena gak ikut. Wah sedih. Iya nggak ikut dikirim parcel. Kok gue nggak ditanya alamat loh? Bapak pasti pergi dong. Kenapa gitu? Oh ya, satu fakta lagi ya dari Tech Reviewer Indonesia. Apa tuh? Kalau ada jokes atau anekdot, kenapa ya Segario yang pergi traveling ke luar negeri, kenapa harus Segario? Iya. Salah. Kenapa harus Deddy Irfan? Itu kayaknya lebih tepat. Dimanapun tripnya, Deddy Irfan ada di sana. Enggak Benar. sih, enggak selalu. Bener dong. Enggak selalu, cuma gue banyak nolaknya aja. Iya. Harusnya kemarin ke Bangkok Bapak kan timnya ikut. Iya, betul. Baik, padahal kalau Bapak yang ikut itu lebih seru tuh. Enggak napas, Pak. Enggak napas Iya. saya. Cuman kalau Bapak ikut itu lebih seru. Saya cuma ngomong gitu aja. Saya tahu. Ya saya tahu. Bangkok itu ada kemarin yang Malenovo ya harusnya ikut, tapi gue nggak bisa ikut juga. Karena ada saya sama Segario. Itu pasti seru. Ya seru pasti. Ya. Tiba-tiba udah jadi podcast di sana. Tapi kayaknya nggak bisa tayang deh. Nah itu bahaya. Tapi sebenarnya kalau orang ngelihat kayak kesannya reviewer akrab-akrab aja. Actually tidak, kawan-kawan. Ini lagi. Ya, maaf nih saya patahin. Karena misalkan saya sama Wasa. Lo tau gak, gue pernah 2 tahun gak ngobrol sama Wasa. Wih serius? 2 tahun gak balas WhatsApp, gak ngobrol sama sekali. 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Terus? Lebih 2 tahun. Sampai bisa ditanya ke Wasa. Wasa sampai sebel. Kenapa gak ngobrol lagi sampai di salah satu event. Dia cuma ngomong, gue pengen ngobrol sama lo. Itu anak-anak yang lain dengernya. Wah berantem. Kita keluar, itu pada anak-anak pada datang mau pegangin, dikira berantem beneran. Padahal kita cuma duduk berdua, lihat-lihatan cuman, kenapa lo nggak mau balas WhatsApp gue? Suasana yang awkward banget bukan? Dan akhirnya gue jelasin, ya karena gini dan alasannya personal waktu itu. Dan ya udah, habis itu kita baikan, beneran begini ya. Beneran begini kayak anak kecil. Udah fine lagi. Dan gue gak ngeblok nomornya dia, gue cuma nge-archive doang. Jadi dia ngechat apapun gak masuk karena gue archive aja. Ajak WhatsApp. Iya gak apa-apa. Dia pasti cerita hal yang sama. Jadi 2 tahun gue gak kontekan, gak balas WhatsApp, gak ngobrol, gak tegur sapa 2 tahun. 2 tahun. Dan itu masih yang paling enteng ya. Ada yang lebih ini lagi. Ada yang sampai nangis. Lunya nangis apa? Enggak, dia ngomong gak suka sama gue dan dia sampai nangis. Seorang laki-laki dewasa. Gue mau nanya ini cewek apa cowok? Laki-laki dewasa ngomong ke gue kalau gue gak suka sama lo, tapi sampai nangis. Kira-kira saya harus bereaksi seperti apa? Puk. Lebih ngeri. Lebih ngeri ya? Takutnya dipupuk nyender tuh kan lebih Salah nih kayaknya. Gitu. Kan duduknya sebelahan. Salah arah kayaknya. Salah arah gitu. Jadi tidak sebaik-baik itu juga sih. Tapi bukan berarti berantem yang gimana, karena beda pendapat wajar lah ya. Wajar. Beda pandangan, beda visi. Ada yang ngerasa bisnisnya terganggu karena balik lagi ini bisnis. Ya, jadi ada yang harus kayak gitu ya. Iya, ada yang kayak gitu. Jadi tidak semua orang pandangannya sama. That's why gue gak mau menjadikan review gue sebagai bisnis utama. Karena udah pernah nyenggol bisnis orang. Ya ini venture-nya muter-muter ini. Bener. Okay. Makanya gue lebih memilih cari uang dari tempat lain supaya gue gak nambah musuh aja. Kok ngeri ya? Ngeri. Karena ya review adalah bisnis sebenarnya gitu. Jadi gue realistis aja. Review adalah bisnis ya. Ini menarik nih, biasanya kalau bisnis atau apapun lah yang bicara, kita bicara misalnya dianggap sebagai entertainment gitu ya. Karena hadir sebagai tontonan kan. Yang menarik reviewer ceweknya mana ya?
Good point. Soalnya Karena kan, tadi saya yang nanya ke Bapak kan sebelum mulai. Iya. Makanya aku tanya balik. Iya. Good point. Karena banyak yang berusaha untuk masuk. Gua nggak lihat banyak yang berusaha loh. Banyak yang berusaha Pak sebenarnya. Serius? Nah, Banyak tapi yang berusaha. memang yang mereka berikan jatuhnya tidak sepertinya tidak diinginkan oleh yang nonton. Oh gitu. Gitu. Karena Bapak tahu lah beberapa orang yang akhirnya malah kena blacklist dan lain-lain. Ada. Itu ada. Tapi kan cuma satu yang kena blacklist. Iya. Yang gak dapat perhatian kan banyak. Oh iya, ada ya. Ada. Itu gua nggak lihat. Itu ada. Saking gua nggak merhatiin ya. Saking kan nggak diperhatiin kan. Iya. Jadi sebenarnya muncul perempuan-perempuan yang pengen mereview gitu. Cuma pada akhirnya penonton entah kenapa kayaknya lebih nyaman nonton laki. Masih ada Arinis. Masih ada Arinis. Saya pengen jokes tapi jahat banget. Angkatan lo loh. Iya kan. Masih ada Arinis. Arinis perempuan tulen. Iya, Arinis well established kok. Iya. Cuma pertanyaan gua kan di luar Arinis sama Mbak Gadget ya. Kenapa? Sebenarnya ada, tapi udah bukan review kali jatuhnya ya, tapi lebih ke professional salesperson. Melisa. Professional salesperson. Saya paham. Dia professional salesperson. Iya. Jadi jatuhnya seperti influencer yang mempromosikan barang. Ya. Sudah tidak ada reviewnya lagi gitu. Itu pembicaraan kita di London ya. Iya. Apa bedanya reviewer sama influencer? Iya betul. Apa bedanya influencer sama reviewer? Iya. Itu sebenarnya signifikan itu bedanya. Iya. Kalau review itu kita tidak menjual barang kan? Iya betul, kita nggak bukan jual menjual barang gitu. Iya. Jadi beda sama si influencer yang menjual barang dengan balutan review. Nah iya. Jadi bedanya kan di situ. Nah, kenapa reviewer jarang perempuan? Mungkin karena kalau udah naruh perempuan, sayang kalau nggak dibawa jualan. Gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir, Kocun satu channelnya cewek semua, Ada benernya. tapi semua jualan. Iya. Mereka tidak review doang. Tapi yang laku pas Kocun. Betul. Halo Kocun. Pas dia yang duduk terus laku. Laku. Kan? Enggak, sebenarnya laku juga. Iya. Tapi nggak segede Kocun. Iya. Ya Harus badannya diakui. emang gak segede Kocun. Iya, badannya nggak segede Kocun, harus diakui kan. Nggak segede Kocun. Gak segede Kocun. Kocun kan gede. Itu berarti Tatonya di belakang keren. itu jadi berarti penjualannya kayak itu ya kalau Kocun kali ya. Pas dia duduk penjualan, wah kenceng. Terus kan dia ada tuh, capek ya gantian dulu ya, turun penjualan gitu ya. Tapi viewer tetap. Viewer tetap. Dengan tujuan berbeda mungkin. Beda. Nah itu dia distraksinya mungkin. Distraksi ya? Distraksinya terlalu kuat kalau perempuan yang membawakan. Sydney Goodman dari IGN kan akhirnya resign dari IGN. Oh ya? Ya Sydney Goodman gara-gara mungkin orang menganggap dia bukan hanya reporter yang bagus, tapi udah jadi influencer. I see. Akhirnya udah jadi presenternya The Game Awards. Akhirnya jadi ya benar-benar jadi total influencer. Iya. Udah susah untuk jadi jurnalis lagi. Gitu. Itu case yang paling gampang kelihatan lah gitu. Mungkin kalau nggak ada yang tahu Sydney Goodman, dicari aja. Cakep. Reviewer laptop ada ya? Yang ibu-ibu. Oh tahu. Itu konsisten kalau itu. Konsisten. Dan view-nya bagus. View-nya Itu bagus. konsisten. Tapi segmennya itu niche banget. Memang yang suka dengan detail. Laptop. Laptop. Ya, spesifik banget laptop banget. Iya. Tapi luar biasa sih, apal banget dia. Apal banget. Aku pernah ketemu soalnya waktu itu. Wow, dibikin di tempat. Hafal sekali. Nah itu. Sementara gue bikin list gitu ya. Gue lagi bikin list itu. Dia udah set duduk. Wow, hafal ya. Di Malaysia ada namanya Zing Gadget, si Ken. Si Kenny itu dia presenternya bisa dibilang. Karena Zing Gadget tuh kayak grup, kayak gadgetin gitulah. Nah, presenternya cewek. Gadgetnya emang grup. Gadgetnya cuma sedikit orang gitu. Tapi kan grup. Oh grup. Oh Nah, maksudnya grup itu sekelompok orang. Sekelompok orang kan gitu. grup. Kalau ini kan udah bukan grup ya. Ini company. Ada benernya. Kalau itu kan grup. Masih belum company kan. Udah grup. Nah, Zing Gadget tuh di Malaysia dia grup. Si Kenny itu sangat-sangat atraktif lah sebagai perempuan. Tapi dia juga mendalami gadget. Ya. But in the end, orang tetap kenal dia sebagai influencer. Susah ya? Susah kan? Susah ya? Jadi kalau memang perempuan pengen masuk ke reviewer tuh sebenarnya tantangannya adalah godaan untuk di luar reviewer tuh lebih gede. Untuk belok. Untuk belok jadi influencer yang menjual. Ini ada endorsean nih. Ini ada apa nih? Itu gede banget. Jadi mungkin untuk stay di review itu yang susah. Ya karena kan dia butuh waktu untuk stay di nge-review supaya yang didengarkan adalah objektivitas dia ngomong. Betul. Gitu kan? Itu yang susah. Itu susah ya? Itu yang susah. Jadi kenapa sedikit? Mungkin karena itu.
Ayo Arinis kamu bisa. Ya, ajaklah saudara-saudaranya. Yang perempuan lain kali aja kan lebih gampang. kali. Tapi berarti itu juga berarti sebetulnya terbuka. Dan kedua adalah tentang support dari brandnya. Brandnya mau support nggak dengan yang perempuan? Meskipun harus diakui rata-rata yang jadi PR perempuan. Benar, iya. Tapi gue sampai ngitung lagi. Bener iya, kan? Bener. Yang jadi PR dari sponsor-sponsor ini rata-rata perempuan, hampir semuanya perempuan. Iya. Tapi ketika mereka mau bekerja sama dengan tech reviewer misalkan, porsinya memang belum berimbang. Maksudnya gimana? Karena mereka ngelihat data penonton memang ternyata tetap lebih suka yang seperti ini gitu, yang kondisi saat ini. Jadi data kan nggak bisa dimanipulasi dengan gampang. Memang faktanya seperti itu. Kecuali ada yang bisa membelokkan itu. Oh itu kayak data zaman dulu tuh, bahwa kalau yang bikin video review itu harus maksimal 15 menit. Gua masih ingat itu. Aduh. Semua ngomong ke gua itu, brand juga ngomong ke gua. 15 menit aja, 15 menit. Jogat bikin setengah jam. Setengah jam? Loh kok banyak? Kok banyak yang nonton? Wah, gue pernah diomelin. Apa tuh? Kerjasama sama satu brand waktu itu baru masuk ya. Sekarang udah gede brandnya. Gue bikin video unboxing. Jadi dia minta tolong gue untuk meng-unbox device-nya dia. Yeah. Gue bikin video unboxing 1 menit, termasuk intro dan outro. Short ya? Gue bikin 1 menit. YouTube short itu? Belum ada YouTube short. Belum ada. Gue bikin di YouTube, gue masukin, agensinya marah-marah. Terus gue cuma bilang, coba lempar deh ke tim globalnya. Karena kan itu belum ada tim Indonesianya. Coba lempar ke tim globalnya. Tim globalnya cuma bilang, we love it so much. Ayo. Yang susah itu berarti ya? Jadi ide-ide nyeleneh, ide yang nggak biasa. Lu tuh orang belum mulai pakai short loh waktu itu. Gue ingat sih kejadiannya itu. Gue ingat tuh cerita. Gue bikin total cuma 1 menit 4 detik. Iya. Video unboxing. Waduh itu TikTok banget itu. 1 menit 4 belum detik. ada TikTok, belum ada. Dan gue bikin itu. YouTube belum bisa short. Iya ya kan? Harus di atas 1 menit soalnya waktu itu. Gak bisa di bawah 1 menit video YouTube kan. Jadi gue bikin 1 menit 4 detik. Dan itu inget banget ketika lagi syuting, gue tuh sambil main PUBG. Jadi lagi syuting, sebentar ya guys, gue taruh dulu handphonenya, terus gue syuting. Selesai syuting, gue ambil lagi, tetap lanjut. Saking pendeknya. Jadi sebenarnya ide banyak, tapi baik lagi kedua tuh brandnya support nggak dengan ide-ide itu. Ya jadi kalau kita bicara cewek, berarti sebetulnya terbuka, cuma ya tadi itu ya. Gue setuju sih. Brandnya support apa enggak, sama ya sebagai person, apakah sebagai personal, apakah dia sendiri bisa tahan di situ. Godaannya gede banget soalnya. Karena ya betul, yang sekarang terjadi adalah yang dianggap di reviewer adalah by umur, jadinya berapa lama dia udah ini. Dan gue salut banget loh sama reviewer yang tahan sama godaan untuk jadi professional salesperson. Wow. Gue salut. Saya nggak sanggup loh. Ngerti kan maksudnya? Kan ada beberapa, kita nggak perlu sebut namanya lah. Mereka menolak untuk menjual. Ya, mereka hanya mau untuk review. Iya hanya review. Dan sampai di satu titik mereka akhirnya jerit sendiri kalau kenapa ya supportnya udah mulai kurang. Ya karena mereka menolak. Iya. Tapi emang jalan di garis tipis itu agak repot ya. Iya. Gitu, dan emang agak rumit jalan di garis tipis itu. Dimana lo harus memang ngejaga objektivitas. Gitu kan, sementara ya duit juga mesti masuk. Tapi juga ada yang gue benci. Apa tuh? Jangan sampai kayak gue gak perlu sebut orangnya, tapi ini kejadian nyata. Ada 2 kategori yang paling gue sebel. Dan ini sebenarnya asal muasal kenapa kita bikin berempat dulu. Dia pakai strategi yang salah untuk narik sponsor. Caranya? Pertama ngancem. Oh ya? Kalau gak sponsorin gue jelekin. Oh dulu ada, pasti ada ya? Ada, sampai sekarang orangnya masih nge-review. Oke. Tahu reviewnya tuh bener atau enggak? Itu udah lama banget. Tapi dia ngomong itu di komunitas kita dan secara terbuka. Oke. Yang kedua adalah ya beli views. Beli maksudnya. Jadi bikin viewsnya aja robot. Oke. Ya. Tapi views masih bisa. Kalau views nggak bakal hilang sih ya. Yang bisa hilang itu subscriber. Dia beli views. Iya. Dan dia open. Mau beli juga nggak? Ngomongnya di sebelah saya pula. Ya ampun. Iya, saya aduin. Saya aduin ke brandnya.
Langsung gak dipakai lagi. Enak ya, beli aja ya. Bentar beli kali ya. Ya aja. Enggak, makanya bukannya underestimate, tapi saya mulai berpikir untuk kayaknya kalau ngelihat prestasi hanya dari views, kayaknya di luar itu deh. Kayaknya ngeliatnya lebih dari reputasinya, relevansinya. Ya. Gitu. Karena banyak yang bilang Wisnu Kumoro udah gak relevan nih, udah jarang review handphone dan laptop gitu. Besok kemarin cocoknya buat orang tua nih. Memang. Kalau itu demografinya benar. Demografinya benar ya? Benar ya? Buat orang tua emang. Tapi gimana cara bisa shifting gitu loh, tiba-tiba berubah sendiri? Saya kasih lihat langsung ya ke Bapak nih demografi saya. Demografi itu kok bisa shifting? Kita pertama kali ketemu demografi lu tuh ada di anak muda. Di milenial. Waktu itu kan zamannya masih milenial ya. Bapak lihat, Bapak bacain ya. Berapa persen ya? Ini sebulan terakhir deh. Oke. Nggak usah, jangan sebulan. Berapa lama ya biasanya ya kalau itu? 3 bulan ya? 3 bulan terakhir. 3 bulan bisa. Bacain persentasenya ya. Persentasenya. 13 sampai 17 tahun 1,5%. 18 sampai 24 23%. 23. Oke. Harusnya lu gedenya di sini kan, 18 sampai 24. Terus 25 sampai 34 itu 43,9%. 35 sampai 44 itu 22,4%. Major sekali ya. Sebentar. Penonton lu dari 55 sampai 64 tahun itu sama dengan 13 sampai 17 tahun. Mantap. Terima kasih untuk penonton manula saya. Penonton manula saya cukup bisa banyak. Gitu ya. Irisannya cuma ketemu di 25 sampai 34. Biasa tuh irisan 18 sampai 24 loh. Jadi kalau dibilang Wisnu Kumoro kayaknya udah nggak ini nih, nggak aktif nonton, nggak aktif bikin video kayak dulu gitu. Karena penonton saya juga makin tua. Mereka pun nontonnya jarang-jarang. Kalau tapi sempet sekalinya nonton beli. Iya. Jadi bagi brand ya fine aja. Ini bukan self proclaim karena yang bilang juga dealer-dealer dan lain-lain. Brand yang ngomong ya. Brand yang ngomong, jadi ya fine aja gitu. Jadi tergantung kita punya marketnya siapa, dan jelas Jagat pasti beda demografinya. Beda. Pasti lebih banyak yang muda kan. Nggak gerak sih dari dulu begitu aja. Tapi yang muda pasti tinggi. Banyak. Iya kan. Makin banyak yang muda makin viral biasanya. Makin trending. Itu rumusnya sosial media. Itu bisa kan? David kalau itu. David itu pasti jatah anak mudanya gede banget tuh. Pasti gede banget. Nah saya cuma 1,5%. 1,5%. Iya, 1,5%. Potensi trending apa? Apa itu potensi trending? Tapi potensi dibeli Pak tinggi. Pernah ada satu brand. Ini yang ngomong ke saya, yang ngasih informasi orang yang bikin video bareng sepatu bareng Bapak. Spesifik banget. Ya oke. Dia yang ngasih tahu saya. Pernah ada satu campaign pakai kode kupon untuk pembelian. Peringkat 1 sudah jelas lah. Ya, karena jumlah. David. Yang peringkat 2 Pak. Ya Pak. Saya. Oke. Yang beli orang tua semua. dengan jumlah kupon yang sama David. Bingung nggak? Saya bingung Pak. Tapi itu ya jadinya ya apa? Kalau gue ambil dari situ, berarti sebetulnya tidak perlu malu, tidak perlu minder kalau katakan subscriber lu nggak gede-gede amat, viewsnya dikit dan lain-lain. Yang nggak 200 juga kan ya viewsnya. Iya benar. Viewsnya wajar aja gitu. Viewsnya wajar aja gitu. Tapi kalau memang kena pada sasaran itu itu yang cari ya. Itu yang paling akurasi, itu yang penting sih. Akurasi. Kalau kan lu kan umur, kalau Segario kan ketebalan dompet biasanya. Benar. Dia hebat banget bisa menarget orang-orang dengan dompet tebal. Iya itu. Ya kan, yang minimal BCA prioritas tuh. Iya betul. Itu susah banget itu. Yang kemana-mana naik bisnis kelas. Benar. Nah, itu. Kalau saya masih ekonomi sih. Yang penting kemana-mana. Penting kemana-mana. Sekarang gini. Kalau gue kan udah ngalamin ini dari dahulu kala ya, dari ikut sebuah perusahaan gitu kan. Bapak udah 20 tahun lebih kan? 25 tahun ini. Ya. Ya makanya itu udah ngikutin dari dulu gitu ya. Jadi stresor ke gue itu udah dari zaman dahulu kala kejadiannya. Tekanannya udah dari zaman dahulu kala. Terus support sistemnya tuh udah terjadi dari zaman dahulu kala juga. Jadi agak beda kalau kena di guanya tuh agak beda. Nah sekarang gue pengen tahu sih kalau dari YouTuber nih,
ya yang mulai bikin konten lah sejak dari sekitar 2016 2017. Gue kalau konten pertama kali 2011 tapi musik. Oh musik. Kalau yang review 2017. Nah kan itu rata-rata mereka mulai dari 2015 2017 ya, kurang lebih tahun segitu. Ke sini jalan terus dengan segala macam lika-likunya. Stressful nggak sih? Ini buat ini aja ya. Gue ngutip kalimatnya Putu Reza ya. Jadi tech YouTuber itu soul consuming. Soul consuming. Bukan soul consuming ya, tapi soul consuming. Bener-bener menggrogotin batin, iya. Oh gitu? Ya, grogotin batin. Kalau yang nggak siap, ngelihat viewers nggak naik, stres. Karena kelihatan ya? Karena kelihatan. Oke. Apalagi kalau kita dipublish berbarengan dengan teman-teman lain. Jedar. Secara tidak langsung ada kayak kompetisi tuh. Siapa yang paling bawah nih? Kalau orang-orang kayak saya, mungkin kayak Mas Aryo ya, Segario, kita sih udah menyerah. Enggak, gue pernah ngobrol sama Aryo. Paling enggak gue 1/10-nya kata Aryo. Oh belum nyerah dia ya? Belum. Kalau gitu saya doang nyerah. Saya udah nyerah. Ya udah gitu. Karena kalau dipikirin terus tidak merubah apa-apa. Karena kalau sudah dilempar ke internet, orang di internet yang nentuin. Jadi kalau dibikin stres, akan selalu muncul stresor ya gitu kan, kita nggak bisa kendaliin itu. I see. Jadi itu soul consuming banget. Jadi mengingatkan gue pada kondisi di Seoul waktu itu. Ya kan, kita udah upload semuanya. Benar. Begitu David upload, kita nongkrong. Itu soul consuming kan. Soul consuming Begitu kan? David ngupload, padahal beda 8 jam ya. Beda 8 jam. Terus David ngupload, jebret. Kita ngumpul yuk di sini. Ingat banget detailnya ya. Jadi kan kita rilis duluan nih video nih, dikasih waktu. Boleh publish. Oke, kita publish. Ini kita gencar banget balesin komen dan lain-lain. Biar itu ya algoritmanya bekerja bagus gitu. Dan bagus, beneran bagus. Bener bagus. Spike-nya tuh bisa dibilang gitu, ya. wah naik banget deh. Semua channel yang hadir. Iya. Begitu mendekati 7 jam setelah rilis, kita ngumpul di sebuah minimarket. Iya. Kita menghitung detik-detik David rilis video. Iya. Pas ngeliat, wah David udah naik rilis video, yuk ada yang mulai beli minuman soda, ada yang beli makanan. Semua kita nutup handphone, kita ngobrol. Saling menghibur satu sama lain. Segitunya ya. Ini no offense buat David dan penggemarnya, tapi itu faktanya. Itu faktanya. Jadi ya. Tapi gue masih lempeng sih. Ya. Cuman kan yang berasa grafiknya gue sama Reza. Iya. Ada begininya nih. Ada lonjakan ke bawah. Ada gajukan gitu. Gue sama Reza bener-bener sama lagi. Zet gitu. Wah, ja gimana nih? Ya udah nggak apa-apa. Yuk beli minum lagi. Kalau kita kan enggak. Kalau David naik itu malah kayak ada dorongan baru. Yeah. Karena kebiasaannya orang-orang itu nonton di David terus nyari ke Jagat. Iya. Begitu lihat di David, di David udah ada, udah selesai nonton. Kan sebenarnya itu tujuannya berempat dulu kan. Iya. Karena kita kan bikin berempat tuh ada tujuannya. Iya. Siapa yang publish duluan? Misalkan David gunanya untuk orang-orang yang mana-mana dia exposure paling lebar. Exposure paling dalam itu di Segario ya untuk exposure spesifik ya. Niche banget. Detail dan teknikal Bapak jelas. Untuk eksperimen dan optimalisasi kan di saya. Iya. Jadi kan waktu itu udah dibagi berempat. Iya, memang beda-beda. Memang beda-beda kategorinya. Dirilis berbarengan. Iya. Itu kan sebenarnya strategi yang buruk ya. Harusnya memang tidak bisa dirilis berbarengan karena fungsinya beda-beda. Iya. Urutan nontonnya ada gitu. Ibarat buku tuh kan kayak ini chapter A, chapter B, chapter C, chapter D gitu. Ini tapi dibarengin, ya udah. Dan orang jadinya terbiasa untuk bikin satu konten yang pokoknya semua harus masuk. Karena kita nggak mau gantian dengan channel lain. Ngerti nggak sih? Iya. Jadi semua channel pengen sama seperti David, semua channel pengen sama kayak Jagat. Dan akhirnya ya udah jadi sama semua. Iya, begitu ya. Coba berapa banyak yang sering eksperimen kayak gue? Nggak ada yang senekat lu sih. Siapa yang bikin lagu pakai handphone doang aja? Ya, bikin pameran foto betul. cuma pakai handphone 100%. Iya. Ini terlalu eksperimental sih memang. Manusia depan kan, gue terlalu eksperimental. Tapi kan sebenarnya bisa bikin podcast untuk 4 mic cuma pakai A12 Samsung. Udah pernah. Udah pernah. Iya kan? Sebelumnya. Bisa kan? Bisa. Jadi sebenarnya
itu tujuannya adalah ngasih tahu orang kalau setiap device itu bisa dioptimalisasi sampai sini. Iya. Sebenarnya tujuan gue tuh itu. Gitu. Iya. Tapi kalau bicara soal optimalisasi, gue agak nggak setuju sih sama lo waktu zamannya lo. Ini gambarnya sini vlogging. Ini kan lo vlogging pakai tripod kecil, tapi kan lo banyak vlogging pegang pakai tangan kan. Tangan lo beda. Pak, karena kan saya kan sering bergerak tangannya ya. Iya. Nah, ini tangannya beda. Maksudnya pegang tripod nih, pegang tripod. Ya kan? Engselnya jadi beda, Pak. Gerakan berulangnya sering beda ya. Oke, makanya pas ini nggak bener nih. Yang ngomong itu pertama kali Wasa. Kenapa? Waktu A6 Samsung ke Bali bareng. Wasa bilang, kok hasil lo bisa stabil sih? Kan gak ada stabilizernya. Pundak gue stabil. Jadi jangan salahin pundak gue dong. Pundak gue stabil gitu. Itu zamannya vlog ya, banyak Zaman yang bikin vlog. Sekarang udah gak ada yang nonton vlog. Iya udah. Gue menggunakan vlog itu buat dicampur ke dalam. Iya. Ke dalam. Dicampur aja. Tapi kalau satu ramuan vlog sendiri pure vlog agak berat. Sudah nggak works karena orang udah seneng video pendek. Iya. Jadi gue vlog aja dipotong-potong. Gimana caranya vlog 1 menit kan itu agak repot. Nggak mungkin. Tar dulu, gue pernah gak sih? Gue pernah. Pernah deng, yang waktu CES ada yang gue bikin kayak gitu. Iya, vlog 1 menit gitu. Orang expect yang lebih cepat lagi kan. Tapi kalau buat gue yang storytelling 1 menit. Tapi lu pernah bikin video 1 menit? Pernah. Itu eksperimentalnya lu nih memang ajaib. Makanya gue bikin bentuk lain aja. Bentuk lain. Nextnya ada lagi, cuma gue belum bisa bilang. Buat lu gak stressful ya pindah-pindah gitu? Lebih stres kalau gue stay. Lu lebih stres kalau lu stay? Ya. Kalau gue bikin konten yang sama berulang-ulang, buat gue lebih stres. Karena gue jadi meng-compare konten gue yang sebelumnya sama yang gue bikin sekarang. Kenapa enggak inilah berubah? Kenapa enggak sebagus yang kemarin ya? Kenapa enggak se-works yang kemarin ya? Jadi akan nyari objek salahnya terus. Mungkin barangnya enggak dicari. Mungkin gue ngambilnya salah. Padahal shootnya lebih oke nih, kenapa lebih bagus yang ini ya? Oke. Itu jadi apa ya? Petaka sendiri kalau buat gue. Iya. Jadi makanya gue bikin sesuatu yang enggak ada blueprintnya aja. Oke. Nah ini udah mau sejam ya? Udah. Oh udah mau sejam. Berarti kita ulang dari awal ya. Kita tutup dengan pembahasan pertamanya lagi. Mari kita nge-review reviewernya. Oke. No hard feeling for every one of you guys. Ini bukan roasting ya, bukan. Bukan. Kita nge-review. Cuman ujungnya. Enggak lah. Maksud gue gini. Mungkin banyak yang belum tahu dari dulu masih eksis sampai sekarang itu ada reviewer teknologi siapa aja, gitu dan keunikannya mereka tuh apa aja. Berhubung lu yang dulu banyak gaul dengan mereka. Enggak juga, lebih banyak Mikhail. Nanti itu part terpisah. Bener kan? Iya. Lebih banyak itu part terpisah. Oke, itu benar, ada benernya. Nanti kita cari perspektif berbeda lagi. Sobat segala umat, Mikhail. Mr. Congeniality. Betul. Si titik tengah. Tapi sebelum dia kan lu duluan. Sebelum ada dia ya. Sebelum ada dia kan lu duluan. Si titik tengah. Ya kalau lu ngeliatnya gimana dari awal-awal dulu? Bagaimana perkembangannya ke sekarang? Gue selalu bilang the Big 10 ya, the Big 5 lah paling nggak pernah berubah. The Big 5? Ya. Ibaratnya emperornya itu aja. Si Cibukainya itu aja. Jadi kalau One Piece tuh emperornya itu aja. Ada bapak kan. Bapak jadi yang mana? Kaido ya? Bapak Kaido kali ya. Makanya si Shang-nya tuh si David lah. Jadi masing-masing tuh ada kategorinya buat gue pribadi. Kayak Putu Reza. Terus mungkin sekarang Besindotech. Kalau lu ambil top 5, lu yang ambil top 5 siapa aja? Gadgetin, Jagat, Putu Reza, Sobat HP, Besindotech. Oke, kita gue gak ragu banget ya ngomongnya. Iya gak ragu banget. Kita gak usah bahas yang 2 itu yang pertama ya. Nggak kan gadgetin udah ada pembahasannya gitu kan. Kalau gue kan ya di sini gitu. Nggak objektif lah kalau ngebahas di sini. Yang 3 nih. Tadi 3 buat ganti yang 2 ini maksudnya. Enggak, yang 2 ini kan udah nih gadgetin, Jagat udah. Kan ada 3 nih. Tambah 2 lagi dong. Tambah 2 lagi. Wasa. Oke. Wasa bukan motor ya? Nah itu juga perlu dibahas nanti aja. Iya. Terus Wasa Wirman menurut gua masih oke karena segmennya jelas banget gitu. Terus yang kelima ini sebenarnya gua berharap dia bisa lebih grow dari sekarang.
karena segmennya sangat-sangat manis banget sebenarnya. Cuma memang cuman tricky. Taufik Nobo. Iya tricky. Segmennya itu sangat-sangat besar, tapi tricky banget. Nggak pakai lagu ya? Iya. Oke. Nggak pakai lagu. Dan yang jelas harus jujur kan ya? Oh iya dong. Harus jujur. Kan nggak boleh bohong. Iya. Kan? Ya semua juga nggak boleh bohong. Iya benar. Ya itu. Iya. Jadi itu sebenarnya market yang sangat-sangat empuk dan sangat-sangat manis, tapi tricky banget buat dikuasai. Coba kita satu-satu. Siapa tadi? Best Indotech berarti. Sobat HP dulu deh. Sobat HP dulu. Sobat HP. Ini salah satu OG nih. OG. Buat gue dia savior gue. Oh ya? Karena orang yang memperkenalkan gue komunitas itu adalah yang dulu pernah jadi karyawan sini juga. Irwan. Ya. Nah. Itu savior. Ini nggak gua. pakai di tit ya, nggak Nggak. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi savior gue tuh adalah Om Irwan dan Om Moldi. In professional way dan personal way. Oke. Ya kalau personal way memang gue banyak cerita sama Om Moldi. Itu banyak banget gitu. Nah terus kalau As a channel sendiri menurut lo gimana? As a channel, kalau misalkan ada kiamat YouTube gitu ya, kayaknya salah satu channel yang terakhir mati mereka. Iya, so persisten ya. Kayak kecoa. Benar. Jadi luar biasa tuh. Iya, gitu. Jadi apalagi kan hidupnya emang udah susah tuh di Bekasi. Enggak di Bekasi yang bukan. Udah Cibubur sekarang. Cibubur. Ya? Kan dulunya Bekasi. Dulu Bekasi. Jadi kan dari daya tahan udah teruji ya. Teruji. Jadi persisten banget. Persisten, iya persisten. Dan dari sisi modal cukup banget. Studionya udah kayak studio TV. Ya lu udah pernah sana kan? Belum. Oh belum ya? Lihat dari fotonya aja saya minder. Iya. Ya, karena saya modal handphone doang. Oh iya. Terus apalagi sih? Siapa lagi tadi? Putu Reza. Gak ada yang bisa ngalahin Reza di YouTube yang tanpa menggunakan nama gadget. Wisnu Kumoro, Ibnu Komar, Wasabirman, Putu Dia Reza. nomor satu, Putu Reza nomor satu ya. Betul. Kalau pakai nama yang tanpa ada gadget, tanpa ada Yang bukan nama review, yang bukan nama orang ya. Ya, padahal kan dia project review awalnya ya. Tapi dia malah ganti kan, jadi nama Putu Reza. pribadi ya. Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin Reza. Karena secara persona memang sudah ada di situ. Udah kuat banget personanya dan makin rajin juga ngonten kan, desakan ekonomi. Pakai sering ke Jepang soalnya. Betul. Jepang mahal meskipun ada saudara tapi mahal. Jadi tipis-tipis kena roasting juga. Izin ke istri buat beli Gundam kan susah. Makanya jangan punya istri. Bentar. Terus. Oke, yang ketiga tadi siapa? Best Indotech. Menurut gua Best Indotech akhirnya menemukan formula di mana dia tuh sempat curhat dulu ke gue. Kenapa gue jarang diundang ke brand launch? Dan gue jawab simpel. Karena lu gak pernah datang. Akhirnya brand malas ngundang. Iya benar. Dan dia sekarang merestrukturisasi organisasinya sehingga ada yang datang. Iya. Sehingga bisa mulai lebih sering, lebih update, lebih apa ya? Produktifnya bagus lah gitu. Dan terlihat sekarang gak cuma main di smartphone tapi udah mulai main di mobil. Best Indocars ada. Jadi dan dia kuat di perintilan, aksesoris. Nah, aksesoris nggak ada yang bisa ngalahin dia gitu. Ya, untuk YouTube ya. Untuk YouTube ya. Untuk Itu YouTube. Kalau untuk jualan ada Kocun. Semua. Sampai skincare Kocun. Sama vacuum cleaner Kocun. Dyson kemarin. Apapun Kocun lah. Nah, kenapa gue merhatiin banget ya? Terus yang tadi dua lagi. Tadi gue nambahin apa yang lo tambah tadi ya? Wasa. Itu starting pointnya curang. Kenapa? Dia keluar dari Droid Lime. Oh. Jadi dia titiknya dia di sini starting pointnya. Gak bisa sama sebenarnya kayak lo. Starting pointnya udah tinggi duluan ketimbang yang lain. Oh iya ada benernya. Jadi ketika dia baru mulai pun dia udah kenal semua lingkungannya. Di brandnya dia udah kenal. Walaupun Brandnya waktu udah dia start kenal. kan dia bahas apa sih? Motor sama sepatu. Bener-bener sepatu sama smartphone doang. Motor belum. Enggak, di channel dia sendiri itu sepatu. Iya sepatu dan smartphone kan lebih dan aksesoris casing. Aksesoris casing ya. Lebih banyak itu. Iya. Tapi kan makin lama AC dibahas. Iya, semua dibahas. Mulai dibahas semua. Dan mostly sekarang motor karena lagi suka motor. Tapi secara persona teknologi dia tetap tertinggi. Buktinya diundang juga kan ke Unpack-nya Samsung. Betul. Jadi
relevansinya masih ada gitu. Nah, kalau Taufik Robo sebenarnya ini adalah pertaruhan gue sih sebenarnya untuk ngomong ini. Gue yakin di segmen itu nggak ada yang sebagus Taufik. Oke. Di segmennya itu. Apa segmen apa? Segmennya dia dengan marketnya dia, dengan teman-teman dia yang Diperjelas gitu. hijrah. Oh, oke. Dengan teman-teman yang suka konten yang agak sedikit berbeda, karena kan banyak yang nggak mau nonton kontennya teknologi Islami. Ya, teknologi yang lebih Islami. Iya. Bahkan gue pernah bikin satu konten hijrah sama dia bareng. Gue sebetulnya agak bingung sih membuat kategori teknologi Islami, tapi lah anggaplah arahnya ke situ ya. Misalkan kontennya tanpa musik, terus ngebahas TWS tapi hanya untuk didengarkan audio vokalnya aja. Itu kan sebuah segmen yang sangat niche banget kan. TWS buat nelpon. Itu kan jadi kayak sebuah pembahasan teknologi yang sempit banget, tapi ada yang butuh. Gede loh, kalau Indonesia gede itu. Tapi kan secara teknologi kita kan komunitas kita sempit itu. Secara community kita lebih ini ya. Lebih narrow lagi kan. Oke. Tapi secara market ternyata gede. Nah, gede. Makanya 200 juta lebih tuh. Makanya Taufik di situ menurut gua bisa bagus banget sebenarnya. Tinggal gimana respon dari brand aja. Maksudnya mau ngambil apa perlu membesarkan tim mungkin dia? Apa? Membesarkan tim kali harusnya. Kayak keteteran deh. Iya, kayaknya perlu nambah sih kayaknya. Kayak perlu nambah sih. Tapi kan dia udah mulai main kamera, udah mulai main. Di kamera dia bagus. Kamera bagus gitu. Jadi ini kayak pertaruhan gue, kalau menurut gue dia salah satu yang paling nonjol sebenarnya. Di samping gue harus mengakui gadget apa itu persistennya lebih ngalahin Sobat Api sih. Oh benar. Kalau persistensi ya. Oh iya. Persistensi. Jadi kalau ibaratnya kecoa beneran tuh dia. Diradiasi gimana? Diradiasi gimana? Dia dilempar ke bulan juga hidup tapi terbang gitu. Itu gadget apa tuh? Tuh bisa dia. Bisa. Mau ngapain aja bisa dia. Iya. Sampai dia bengong doang aja di channel orang bisa dia. Presence-nya tetap datang. Presence-nya ada padahal cuma diem doang. Presence-nya tetap ada. Itu satu hal yang unik juga buat dimiliki gitu. Kalau yang lain-lain juga bagus. Cuman kalau yang lain jatuhnya gue ngerosting nanti. misalkan kayak K2G gitu ya. K2G ya, ya. K2G. Nah, gue baru mulai sadar kalau mereka skin tone-nya mulai mirip loh. Perhatiin deh. Lihatin di thumbnailnya. Astaga. Skin tone-nya mulai mirip. Jadi Al jangan ngecengin Satis mulu. Ini skin tone temen gue. Skin tone lo sendiri, perhatiin. Dia kan lagi banyak keluar kan. Nah ya makanya kan lama-lama jadi sama. Kejemur jadinya kan. Sedangkan Satis skincarean kan. Tapi untuk pengujian kamera sih pas ya emang. Iya bener kan. Pas kita juga pakai Ihsan buat pengujian kamera. Ihsan sama Chris kontras. Wah kontras. Ihsan sama Chris kontras. Iya. Efeknya beda. Itu kenyataan aja sih, bukan bicara rasis, bukan. Pernah kejadian HDR-nya beda. HDR-nya beda. Itu ngambil fotonya bingung ya. Ini gimana sih nih? Enggak menentukan ini, dia mau bilang ini HDR bagus apa enggak sebentar. Objeknya beda berubah. Objeknya beda banget ya kita. Kok pas gue highlight-nya dapet, pas dia overexpose. Nah itu berarti ada yang salah. Berarti ada salah. Kelemahan di device-nya. Gitu. Siapa lagi? Tanggung nih, ayo siapa lagi ayo kasih. Ayo. Enggak kan gue cuma nanya tadi top 5 lo siapa yang menurut lo kalau misalnya teman-teman juga mau ngeliatin kan, tapi ada ekspektasi tersendiri untuk ngeliatin gini gitu. Lo gak masukin Arinis dalam top 5? Gak masukin Arinis dalam top 5? Menurut gue ada satu hal yang janggal. Apa tuh? Kalau kita lihat Arinis pembawaannya kayak seorang wanita yang kalem dan sangat-sangat soleha dan tenang dan anggun lah gitu ya. Ibu-ibu Bekasi yang kerumahan lah, rumahan gitu. Iya. Tapi ketika bawain, nuansa Bekasinya berasa. Kalau lu perhatiin, gue galaknya berasa banget, Bu. Gitu, jadi ada sesuatu yang janggal di situ. Unik. Cuma buat gue ngalahin yang 5 ini dari sisi persona agak susah. Masalah persona ya? Persona. Terlalu normalized mungkin ya? Iya, terlalu normalized. Sebenarnya semakin generik personanya, orang semakin suka. Oh, semakin generik semakin suka. Lihat David kurang generik apa? David gak generik, David mulai duluan ngegas duluan sih. Tapi kan maksudnya persona anak kuliah
Oh iya. Anak Tapi dia kuliah, ngambil perantau. posisi. Iya, ya. ngambil posisi. Anak kuliah perantau, udah punya anak juga. Ya, tapi tetap Iya. itu yang dinaikin kan. Iya. Personanya itu gitu. Jadi harusnya Arinis ngambil persona Mak Bekasi beneran. Kalau mau Mak Bekasi beneran sekalian Oh, gitu. Dengar ya Arinis ya. jangan nanggung. Galak sekalian. Galak sekalian gitu ya. Tanggung ya, ngegas. Tirulah ya, Mama Dede. Ada benernya tapi masuk kan? Masuk ke otak. Masuk. Oh, galaknya dapat tapi sopan gitu. Betul. Gitu itu menurut gua lebih oke. Nah, kalau lu mendefinisikan Wisnu Kumoro sendiri gimana? Setia untuk tetap berubah. itu juga kegalauan gue sekarang sih sebenarnya. Gue sampai nulis tuh, apakah gue masih tech reviewer? Tapi beberapa PR manager balas, masih kok mas. Jadi lu nulis apa? Nulis di sosmed, sosial media. Apakah Wisnu Kumoro masih seorang tech reviewer? Gue pikir lu nulis kirim email nanya ke satu-satu gitu. Tolong dijawab. Jatuhnya kayak proposal ya? Iya, proposal tapi nanya gitu ya. Apakah saya masih seorang tech reviewer? Enggak, gue nulis di sosial media dan ternyata di reply masih kok. Nah. Masih relevan kok. Oh ya udah, syukurlah. Tapi ya ini tantangannya. Jadinya konten-konten saya yang lain karena masih relevan sama tech, konten yang di luar tech itu animonya nggak besar itu. Karena emang susah nyampurnya. Betul. Jadi susah. ketika rilis buku ini, itu juga tantangannya. Ini bukan tentang apa sih? Bukunya sebenarnya tentang mental health dan relationship dan adulthood. Berat ya. Tapi bukan novel. Apa? Kumpulan cerita. Oh, kira autobiografi. Ada benarnya? Nggak, tapi kumpulan cerita karena orang sekarang malas baca yang panjang-panjangan. Jadi dikasih cerita-cerita pendek aja. Oh, cerpen. Kumpulan cerpen jadi. Kumpulan cerpen. Ada 3 monolog 7 cerpen. 3 monolog 7 cerpen. Jadi audiobook nggak? Ada audiobooknya untuk yang monolog. Untuk monolog ada. Tapi untuk yang cerpennya nggak. Menarik. Tapi yang monolognya ada apa? Dan ini nggak ada ketekno-teknoannya sama sekali. Sama sekali nggak. Wah, luar biasa. Nggak ada lagi ya. Nggak ada teknonya. Tapi brand tekno bisa sponsorship. Tetap. Bisa lewat Jagat lah. Bisa lewat Jagat. Nanti kita bicarakan di podcast berikutnya. Nanti kalau gue promo gue kesini lagi ya. Gue kasih bukunya satu-satu. Nah, akhir bulan ini baru tanda tangan bukunya. Akhir bulan nih? Tanda tangan di. Berarti akhir bulan April. Akhir bulan April tuh baru tanda tangan buku di percetakan. I see. Jadi untuk pre-order pertama kan dapat tanda tangan tuh. Ada ebook. Ada ebooknya tapi nanti. Oh nanti. Oke, kalau gitu ini sebelum nanti terlalu panjang kita, ya emang bisa diterusin sebetulnya ini masih bisa. Nanti yang ditakutkan kalau di sini ya, kalau sama David kemarin ngobrol, kalau panjang itu ngelanturnya kemana-mana, maksudnya melebar, jadi nggak berhenti. Oh di sini takutnya nyakitin orang. Dia tahu maksudnya kemana kan? Ini masalahnya kalau manjang itu bukan manjang. Masuk ke dalam. Soalnya gue pengen banget nih ngerosting Jagat Review, nggak boleh ya? 1 bit buat Jagat. Jadi sebenarnya the face of Jagat Review itu siapa Om? Masih ya. langsung terdiam dan nunduk semua di belakang sini. Ya. Masih sih. Hah? Masih sih. Ini mas-mas siapa sih nih? Nih. Figuran. Aduh. Asisten. Banyaknya nanya, adiknya Dedi ya? Chris dikira adiknya Dedi ya? Banyak. Gue suka bingung, beneran gue suka bingung. Padahal beda ras. Beda ras, tempat tinggal beda, agama beda semua. Iya, tapi kenapa adanya ya? Gak ngerti gue. Siwer dari mana gitu ngeliatnya, gue gak ngerti itu. Gak cuma netizen, saudara-saudara gue juga sama ngomongnya. Gimana saudara-saudara lo juga bilang gitu? Yang ngikutin gadget gitu. Saudara lo siwer ya? Saudara lo gak sadar gue bukan saudara. Bingung gue juga. Berarti lo ada mirip-miripnya sama Steve Aoki. Wah, Steve Aoki. Mirip Steve Aoki. Rambut gue gak panjang. Oh iya, bedanya gak panjang rambutnya. Kayak Steve Aoki tuh. Oke, kalau gitu
Ya udah ya, sampai sini dulu kalau gitu. Thank you Nu udah mau datang ya. Dari Bali langsung ke sini kan? Enggak, udah visit Jakarta dulu. Udah visit Jakarta dulu baru ke sini. Tapi akap banget ini. Akap ya. Antar provinsi. Hampir nyasar saya di Cinangka. Salah, mohon maaf ya. Lain kali kasih tahu lewat mana. Oke, kalau gitu thank you banget udah datang ya. Oke, sip, see you.